Halo sahabat, berjumpa kembali bersama saya Hizkia Anugrah Gunawan dalam program Berita, belajar dari tokoh Alkitab. Dan hari ini saya ingin mengajak sahabat semua merenungkan teladan dan kehidupan salah satu murid Yesus yang muncul dalam peristiwa Paskah. Dia adalah Kleopas. Dia adalah salah satu dari dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus setelah mendengar berita mengenai kubur Yesus yang kosong. Injil Lukas menyatakan kalau Kleopas merupakan salah satu dari murid Yesus, meskipun dirinya tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul. Dan sebagai murid Yesus, Kleopas menjadi orang yang berharap bahwa Yesus akan membawa kebangkitan bagi orang-orang Israel. Hal ini tergambar dari ucapannya dalam Lukas pasal 24 ayat 21. Kleopas berharap bahwa Yesus yang akan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman penjajah, dalam hal ini penjajahan bangsa Romawi. Tampaknya harapan ini membuat dirinya sangat mengagumi dan bahkan bisa dibilang fanatik dengan sosok Yesus. Namun begitu tahu kalau Yesus mati di kayu salib dan bahkan saat ini jenazahnya hilang dari kubur, tampak ada kekecewaan yang begitu besar dalam diri Kleopas. Ini tampak dari pernyataan di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang. Tampak sekali bahwa pernyataan ini menggambarkan betapa besarnya kekecewaan Kleopas pada Yesus. Tokoh Kleopas dalam kisah perjalanan ke Emmaus sepertinya mewakili suara hati dan kondisi manusia. Dan mungkin termasuk kita semua yang merasa hancur, kecewa, lantaran harus mengalami kondisi hidup yang bertolak belakang. Kondisi yang di luar bayangan sebelumnya. Walaupun kita sudah begitu percaya dan setia dalam mengikut Tuhan. Namun di tengah situasi yang hancur seperti ini, perjalanan ke Emmaus justru menjadi perjalanan yang mencerahkan bagi Kleopas. Perjalanan ke Emmaus justru menjadi perjalanan yang membangkitkan bagi Kleopas. Ia berjumpa dengan Yesus. Walaupun ia tidak langsung menyadari bahwa itu adalah Yesus. Hingga pada akhirnya Yesuslah yang membuka mata Kleopas. Namun sahabat berita, di balik perjumpaan Kleopas dengan sosok Yesus yang mengubahkan kehidupannya, jauh sebelum Yesus membukakan mata Kleopas, kita patut merenungkan sikap Kleopas yang cukup unik saat ia berjumpa dengan Yesus di jalan menuju ke Emmaus. Yang pertama, ketika Yesus pertama kali bergabung di jalan bersama dengan Kleopas dan temannya, Kleopas sama sekali tidak mengenal Yesus. Artinya apa? Pada saat itu, Yesus menjadi orang asing bagi Kleopas. Bukan hanya itu, Yesus juga dianggap Kleopas sebagai sosok yang kudet, alias kurang update. Lantaran Yesus tidak tahu peristiwa yang menghebohkan yang terjadi di Yerusalem. Ini dapat kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-18. Dengan kata lain, Yesus ini bagaikan orang asing yang tidak dikenal, orang asing yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ikutan nimbrung dengan Kleopas dan temannya yang sedang seru-serunya saling curhat satu sama lain. Sahabat, apa yang kita rasakan kalau di dalam kehidupan sehari-hari terjadi seperti itu. Ada orang asing yang tiba-tiba nimbrung sama kita, padahal lagi seru-serunya kita ngobrol. Mungkin kita merasa nggak enak. Tapi menariknya, Kleopas justru membiarkan orang asing ini ikut nimbrung dengannya.
Ini menggambarkan bagaimana Kleopas membuka diri terhadap orang asing. Bahkan Kleopas mau mendengar orang asing ini berbicara kepadanya, bahkan menasihati. Bayangkan kalau Kleopas menutup diri pada kehadiran orang asing. Bisa jadi Yesus yang nimbrung malah diusir oleh Kleopas. Dan bisa jadi dirinya akan melewatkan perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus. Sahabat berita, sikap Kleopas yang pertama inilah yang patut kita teladani. Ia mau membuka diri terhadap orang asing, orang yang tidak ia kenal. Ia tidak langsung menstigma orang asing sebagai orang yang salah. Ia tidak langsung mencurigai orang yang tidak ia kenal. Tapi Kleopas mau mendengar dan berelasi dengan orang asing. Jujur melihat keadaan ini, melihat refleksi dari sikap Kleopas. Saya pun sangat merindukan hal ini terjadi di tengah masyarakat masa kini. Mengapa? Karena saat ini masyarakat semakin terpolarisasi pada kelompok-kelompok tertentu dan langsung menaruh curiga dan kebencian pada kelompok yang berbeda darinya. Tapi Kleopas justru mengingatkan kita pada hari ini bahwa keterbukaan terhadap orang asing menjadi satu jalan untuk merasakan pemulihan. Melalui orang asing, kita bisa menemukan sudut pandang yang berbeda. Melalui orang asing, kita dapat memperkaya pemahaman hidup. Kleopas telah mengingatkan kita, mari kita membuka diri terhadap orang asing. Yang kedua, Kleopas tidak hanya membuka diri terhadap orang asing. Dalam percakapannya sepanjang perjalanan ke Emmaus, Kleopas pun berani untuk membuka luka dan kekecewaan yang ia rasakan. Tidak mudah bagi seseorang membuka luka dan kekecewaan. Banyak orang yang lebih memilih untuk menutup rapat dan bahkan melupakan peristiwa atau berbagai macam hal yang telah menyakiti hidupnya, yang telah melukai hidupnya. Namun yang namanya luka, seperti luka fisik, semakin ditutup semakin bernanah. Begitu juga dengan luka dan kekecewaan dalam hidup kita. Semakin kita menutupnya, semakin kita menguburnya, dan semakin kita melupakannya. Luka tersebut akan semakin menggerogoti hidup kita. Membuat nanah dapat mematikan kita. Kleopas mengingatkan kita. Saat ada luka dan kekecewaan, beranikah kita untuk membuka luka dan kekecewaan tersebut? Bagaimana bisa sebuah luka disembuhkan kalau kita justru menutupinya? Kalau menutupnya, kita tidak akan mengetahui mana yang harus diobati. Sahabat, perenungan kedua dari Kleopas ini mengingatkan kita agar kita tidak takut untuk membuka luka kita. Saat kita membuka luka dan kekecewaan yang kita alami, momentum itulah menjadi jalan untuk menuju pemulihan. Yang ketiga, sahabat, saat mata Kleopas sudah terbuka dan Kleopas menyadari bahwa sosok asing yang berjalan bersamanya ternyata adalah Yesus, Kleopas dan teman-temannya langsung lari kembali ke Yerusalem. Ini menyimbolkan bagaimana Kleopas sudah siap melanjutkan kehidupan di Yerusalem, walau persoalan dan masalah di Yerusalem belumlah selesai. Kleopas berani membuka diri terhadap masa depannya. Masa depan yang penuh ketidakpastian, atau mungkin masa depan yang saat ini kita lihat tertutup oleh tembok yang begitu kuat, oleh kabut yang begitu pekat. Namun Kleopas berani membuka mata, melihat masa depan. Sahabat, kita kadang senang untuk membicarakan masa depan. Apalagi kalau kita membicarakan apa yang kita bayangkan, apa yang kita rencanakan. Tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak berani membuka mata terhadap masa depan. Kita hanya ingin melihat masa depan yang sesuai dengan bayangan dan rancangan kita. Tapi ketika
masa depan tidak sesuai dengan bayangan kita, kita tidak mau membicarakannya. Bahkan kita tidak mau melihatnya. Akibatnya, saat apa yang kita bayangkan sulit untuk terwujud di masa depan, kita cenderung tidak mau berubah. Dan ekstrimnya malah memilih untuk mundur. Kita tidak mau menatap masa depan yang penuh dengan risiko. Dan lebih memilih berhenti di masa kini dan tidak maju ke depan. Sahabat, hari ini kita diingatkan oleh Kleopas. Jika kita mau keluar dari kekecewaan, jika kita mau keluar dari berbagai persoalan hidup yang mendera kita, jika kita mau merasakan pemulihan dari Kristus yang bangkit, kita pun diundang untuk berani melihat masa depan. Ada tembok yang menghalangi, itu nggak jadi soal. Ada kabut pekat yang menyerang, itu bukan masalah. Saat kita terus berani bergerak ke masa depan yang seperti itu, kita sedang menunjukkan hidup yang sepenuhnya berserah pada Kristus yang bangkit. Sahabat berita, perjalanan ke Emmaus menjadi perjalanan yang mengubahkan bagi Kleopas. Sebab Tuhan Yesus datang menjamah hidupnya. Namun Kleopas bisa saja melewatkan sentuhan Yesus itu jika ia sendiri malah menutup diri pada Yesus. Hari ini kita diingatkan melalui teladan Kleopas. Berani membuka diri pada orang asing. Berani membuka diri pada luka dan kekecewaan. Dan berani membuka diri pada masa depan. Pada saat kita berani membuka hal-hal tersebut, mata kita pun turut terbuka melihat kuasa kebangkitan Kristus yang menghidupkan dan memulihkan hidup kita. Amin.